warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Sriyanti Tahir dari SD Negeri 115 Anie, selaku observer atau pengamat. Di samping kanan saya Nuriati Nur SPD SD Negeri 219 Kukiseng Kabupaten Sinjai selaku coach. Dan di samping kiri saya Baharudin SPD SD Negeri 176 Kabupaten Sinjai selaku coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nuri. Waalaikumsalam Ibu Anti. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Anti, kabar baik. Bu Anti sendiri? Alhamdulillah Ibu juga baik sekali. Begini Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini sebentar harus sesuai dengan alur-alur firqa Ibu yang akan Ibu lakukan sebentar pada proses coaching. Kemudian dalam proses coaching sebentar, Ibu jangan lupa ya untuk selalu tetap berdasar pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching Ibu kali ini? Menurut saya Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, terus yang kedua Ibu, di antara kompetensi-kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Di antara ketiga kompetensi yang tadi saya paparkan Ibu, yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, bagus sekali. Terus pertanyaan terakhir saya Ibu, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini Bu, saya ingin orang yang saya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya coaching sebentar. Iya Ibu, bagus sekali. Silakan kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian Ibu, sebentar kita ketemu lagi. Oh iya Ibu, terima kasih banyak Ibu Anti. Selamat sore Pak Bahar. Sore Bu. Alhamdulillah. Pak Bahar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Terima kasih Bu Nuri telah menanyakan keadaan saya pada hari ini. Baik Pak Bahar, apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, kalau masalah itu ya ada sih, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas sekolah saya Bu. Ini bagus sekali Pak. Jadi tujuan Bapak adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas ya Pak. Iya Bu. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang saya lakukan itu Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Siswa itu lebih aktif dan menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Jadi Pak Bahar ingin meningkatkan pembelajaran yang kondusif dan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak Pak Bahar di sekolah ya. Nah,
apa yang menjadi tantangan Pak Bahar dalam melakukan apa yang menjadi tujuan Bapak tadi itu? Kalau yang menjadi tantangan menurut saya itu, ataukah yang menjadi tujuan saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Terus terang di sekolah saya itu beragam karakter-karakter siswa yang saya dapatkan. Contohnya biasa saya dapatkan itu murid saya itu ketika diajar dia selalu berjalan atau bercerita yang tidak relevan dengan materi-materi ajar yang saya ajarkan. Itu menjadi kendala menurut saya. Oh, jadi kendalanya Pak Bahar di saat Pak Bahar lagi mengajar masih ada mungkin anak-anak yang berkeliaran atau jalan-jalan di dalam kelas. Terus ada juga anak-anak yang berbicara dan mungkin bukan apa yang Bapak terangkan di atas yang menjadi pokok pembicaraan mereka. Itulah yang menjadi tantangan Bapak sehingga Bapak ingin memperbaiki cara mengajar Bapak di dalam kelas agar supaya semua siswa aktif ya Pak. Apakah ada yang Pak Bahar merasa butuhkan untuk mencapai tujuan yang Pak Bahar inginkan? Ya sih, sepertinya ada Ibu. Yang saya butuhkan itu adalah semacam strategi pembelajaran, bagaimana mengendalikan siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung, siswa yang suka berjalan pada saat pelajaran berlangsung. Mungkin itulah merupakan salah satu kebutuhan saya untuk mengendalikan siswa yang seperti itu. Jadi Pak Bahar menginginkan sebuah strategi untuk mengendalikan siswa yang berbicara ataukah yang jalan pada saat proses pembelajaran berlangsung ya Pak. Istilahnya anak yang tidak efektif dalam proses pembelajaran. Apakah Bapak akan memikirkan sesuatu ataukah mungkin Bapak sudah ada di kepala Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu Pak? Ya Bu. Pertama-tama saya perlu memahami penyebab siswa itu yang suka berbicara atau berjalan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Apakah karena beliau itu kurang mengerti materi, ataukah beliau itu butuh perhatian, ataukah mereka itu merasa bosan menerima pelajaran dari saya Bu. Jadi Pak Bahar ingin memahami ya penyebab siswa, kenapa sampai siswanya seperti itu ya Pak, ingin mendalami kenapa sampai siswa mungkin ada yang pada saat pembelajaran berbicara yang tidak relevan dengan apa yang Bapak ajarkan, dan kadang ada anak-anak mungkin yang jalan-jalan pada saat pembelajaran itu. Jadi intinya di sini Pak Bahar ingin mengetahui apa yang menyebabkan sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi menurut Bapak apa strategi yang ingin Bapak lakukan, karena mungkin ada beberapa strategi yang Pak Bahar biasa lakukan. Saat ini saya ingin bertanya, apakah strategi apakah yang Bapak pilih untuk mencapai tujuan Bapak? Ya sih, kalau dilihat dari keseharian anak-anak itu sepertinya yang paling spesifik itu ataukah yang paling menunjang itu proses pembelajaran untuk berubah dari hal-hal yang kurang baik itu menjadi baik. Sepertinya saya dulu harus memahami itu anak-anak dari 3 hal tersebut, seperti tadi ada kurang memahami materi, membosankan, ataukah membutuhkan perhatian. Tapi yang paling intinya di sini saya dulu harus yang paling intinya di sini yang membuat anak itu selalu seperti itu mungkin karena kekurangan memahami materi seperti
Pak Bahar menganggap bahwa Pak Bahar menilai bahwa mungkin anak-anak melakukan hal demikian itu karena kurangnya pemahaman mereka tentang materi yang Bapak berikan kepada mereka. Nah, apakah Bapak akan lakukan apa yang Bapak akan lakukan agar supaya anak-anak itu lebih memahami materi dan senang belajar dengan Bapak? Ya, kalau yang saya ingin lakukan itu punya rencana. Saya dulu harus perlu memberikan penguatan, semacam penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan, dan siswa yang tidak jalan-jalan pada saat pelajaran, agar supaya yang selalu ribut itu atau berbicara lain itu, apakah siswa yang selalu jalan-jalan itu bisa juga termotivasi bahwa kalau ketika kita diam atau tidak jalan di dalam kelas, artinya kita fokuslah terhadap apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru, kita itu diberikan apresiasi seperti itu. Selain dari apa yang Bapak tadi paparkan, apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya sibuk, saya sudah memiliki gambaran-gambaran. Jadi Pak Bahar sudah mempunyai gambaran apa yang akan Bapak lakukan. Bisa mungkin apa yang Pak Bahar sudah ada di kepala Pak Bahar, Pak Bahar anggap sudah bisa membuat anak-anak Pak Bahar nanti fokus efektif dalam pembelajaran, ya. Bagaimana Pak Bahar? Apakah Bapak sudah kapan Bapak mau memulai hal yang Pak Bahar sudah pikirkan, sudah yang ada di kepala Pak Bahar? Kapan kira-kira Pak Bahar ingin memulai ke anak-anak Pak Bahar? Salah Ibu, dengan waktu yang secepatnya, karena hari ini kan hari Sabtu, besok kan hari Minggu, kita hari Minggu tidak sekolah. Saya kan selaku guru PJOK, jadi setiap hari itu kan punya jam pelajaran itu, mulai dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi hari Senin misalnya saya akan masuk itu di kelas 5 Ibu. Dan terus di kelas 5 itu ada kebetulan di kelas 5 itu ada situasi atau karakter anak-anak yang saya sebutkan tadi, sudah suka berbicara, berjalan dan lain sebagainya. Untuk melakukannya itu misalnya saya akan mulai melakukan itu pada hari Senin yang akan datang ini, Bu. Jam pelajaran saya itu jam 30 sampai jam istirahat jam 9.15, terus disambung lagi sampai jam 12 sampai jam 10:10. Salah. Baik Pak Bahar, mungkin Pak Bahar sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak tadi paparkan kepada saya. Nah, saya rasa perbincangan kita sudah sudah baik, dan hari Senin Pak Bahar rencana akan mengapresiasikan kepada siswa Pak Bahar. Silahkan Bapak mengimplementasikan strategi yang sudah Bapak impikan dan beritahu saya Pak jika mungkin hasilnya nanti setelah selesai diimplementasikan seperti apa di kelas Pak Bahar itu. Saya tunggu hasilnya ya Pak Bahar, ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu, karena atas adanya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali pemikiran saya untuk mendapatkan solusi-solusi yang lebih dalam untuk merubah dari karakter anak-anak itu yang tidak baik menjadi baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Nuri, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahar. Bagaimana Bu Nuri? Tadi sudah Ibu melakukan proses coaching. Bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu, saya sangat bahagia, cukup merasa senang sudah melakukan coaching tadi.
Ibu, saya lihat tadi coachingnya berjalan lancar Ibu ya. Ibu berhasil menggali permasalahan-permasalahan dari coachingnya Ibu. Sangat luar biasa pertanyaan pemantik yang Ibu berikan, sehingga coachingnya Ibu tadi bisa memaparkan masalahnya secara rileks tanpa ada beban kelihatannya. Oke Bu, kalau begitu kira-kira apa saja di sini yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching tadi? Dari proses coaching saya tadi dengan Pak Bahar, Ibu, saya sangat senang, happy lah istilahnya, karena saya bisa membantu Pak Bahar menemukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai beliau bisa menemukan atau mendapatkan solusi atau strategi dari permasalahannya tadi. Pak Bahar ingin agar supaya dia bisa membuat pembelajaran di kelas menjadi efektif dengan siswanya, dan beliau sendiri tadi sudah mendapatkan solusi yang ingin beliau lakukan, implementasikan di kelas. Nantinya insya Allah mungkin hari Senin Pak Bahar akan mengimplementasikan di kelas pada saat pembelajaran. Iya Ibu, tadi saya perhatikan coachingnya memang sangat rileks, sampai semua permasalahan atau unek-unek yang dia rasakan mungkin itu yang ada di otaknya atau di benaknya dia paparkan semua. Pokoknya di sini menurut pengamatan saya Ibu berhasil untuk menggali semua masalah-masalah yang dihadapi oleh coachingnya Ibu. Jadi kalau di sini Bu, penilaian saya Ibu berhasil menjadi coach di sini. Sangat luar biasa Ibu. Iya, luar biasa sekali Ibu, saya lihat. Oke Bu, terus selanjutnya Bu, kira-kira dari coaching tadi kompetensi apa lagi sih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, dari kompetensi yang ingin saya lebih dalami lagi, lebih jauh di sini, yaitu saya ingin mendalami lebih jauh lagi proses coaching ini melalui alur tirta Ibu, di mana kita ketahui bersama alur tirta itu harus meliputi di dalamnya sudah ada tujuan, kemudian mungkin kita sudah mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Saya merasa tadi Ibu sudah merasa melakukan hal ini, cuman yang namanya ini adalah hal baru untuk kita. Mungkin pada saat saya mengcoaching Pak Bahar tadi masih ada perkataan yang terbata-bata begitu, yang mungkin tidak terlalu ini, tetapi alhamdulillah Pak Bahar bisa mengerti apa yang saya tanyakan kepada beliau, dan saya lihat tadi Pak Bahar saat menjawab seperti apa tadi juga yang Ibu lihat, beliau bisa melakukan menemukan solusi dari permasalahannya, karena mereka menganggap bahwa hal-hal apa pertanyaan-pertanyaan saya tadi dapat memancing mungkin Pak Bahar menemukan solusi yang diinginkan itu, seperti itu. Luar biasa sekali Bu, saya lihat tadi. Iya, betul sekali yang Ibu paparkan. Alur tirta di sini sangat membantu kita Ibu ya. Tadi memang saya perhatikan Ibu sebagai coach di sini sudah memaparkan semua alur-alur tersebut. Ibu sudah memancing untuk coaching menyampaikan tujuannya. Kemudian dia mampu mengidentifikasi masalah-masalahnya. Oke Bu, jadi itu sudah terpaparkan semua. Jadi rencana aksinya juga muncul, rencananya kapan akan dia lakukan. Kemudian terakhir tanggung jawabnya, kalau dia akan melaksanakan secepat mungkin. Oke, jadi sudah ada komitmen yang akan dia lakukan, bahwa
dia akan melakukan rencana atau tindakan tersebut dengan baik secepat mungkin. Sangat baik. Semoga nanti jadi kala mungkin ada yang teman-teman yang meminta kita untuk mengcoaching Ibu, semoga saya bisa lebih baik lagi mengcoaching mereka, bisa memancing mereka sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Karena yang namanya manusia biasa Ibu, tidak lepas kita dari sebuah masalah, dan ya semoga apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, betul sekali Bu. Nah, kalau begitu Bu, ada pertanyaan saya begini. Kira-kira kalau suatu hari nanti ada teman sejawat Ibu yang masih membutuhkan masih membutuhkan bantuan Ibu sebagai coach, apakah Ibu bersedia? Insya Allah Ibu, sepanjang saya tidak mempunyai kesibukan, saya akan selalu siap untuk mengcoaching orang yang meminta saya untuk mengcoachingnya. Oke Bu, sangat luar biasa sekali Iya, Ibu. Saya kira Bu, untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup mungkin Ibu. Ibu sebagai coach sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu Anti. Sampai jumpa kembali Ya, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.